Oke, udah cukup. Nanti kena copyright. Hai. Hello guys, I'm Dani Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, aku akan kembali mereview buku. Welcome back to Book Corner. Hari ini, aku akan kembali mereview buku. 2 kali itu ngomongnya. Yaitu, buku... Udah jelas sih, dari tadi openingnya lagunya ada lagu apa. Timun Jelita! Woo! By Raditya Dika. Halo Bang, sedikit cerita. Aku kemarin beberapa bulan ke apa ya, aku berhasil, I managed to book signing with Raditya Dika. Bang Radit, boleh lihat ini ya. Oh, tada, sign by Radit. Di sini ini ada tulisannya to Danis ya. Mungkin kalau ngeliat hoodie pink ini, semoga Bang Radit masih inget. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Kalau Bang Radit nonton, semangat Timun Jelita Bang, bikin lagu lagi ya, asik loh beneran. On repeatku 8 lagu ya. 8-8-nya itu lagunya semua ada di on repeatku. Jadi bener Timun Jelita. Hari ini aku akan mereview Timun Jelita 1. Untuk Timun Jelita yang kedua mungkin di next video. Jadi kalian boleh keep on touch with my YouTube channel, jadi bisa tahu review Timun Jelitaku yang kedua. Langsung saja. Penulisnya Raditya Dika. Raditya Dika ini memang kita sudah kenal sebagai komedian. Aku sebagai penonton suci jelas sudah tahu Bang Radit sebagai jurinya, dan komedi-komedi dia yang lain kayak show-nya, cerita sialku, cerita cintaku. Walaupun aku tidak bisa hadir, bisanya nonton di YouTube aja, nggak apa-apa. Tapi aku akan keep mendukung Bang Radit dengan buku-buku dan lagunya. Kalau mau keluarin lagu lagi boleh loh Bang. Timun Jelita sumpah itu masuk telinga banget, aku langsung hafal. Kalau ditanya lirik ini apa lirik, hafal. Bener, hafal loh Bang. Beneran hafal Bang. Aku baca novel ini selesai dalam waktu 2 hari. Ini lucu banget guys, ini lucu banget. Untuk orang-orang yang jokesnya receh, jokes bapak-bapak, jokes yang gak tinggi-tinggi banget. Maksudnya bagus loh jokesnya, jadi ringan banget. Aku gak mau nge-review sekarang, karena nanti ada sesi reviewnya ya. Lanjut. Tahun terbit itu tahun 2024. Aku sebagai penikmat lagu tuh sangat menanti, Bang Radit bikin lagu nih. Biasanya kan di YouTube channelnya cuma coba-coba ada tuh lagunya juga. Tapi ini duo jadinya sama Kadea. Coba deh denger gitu kan. Kalau Kadea aku sering ngeliatnya dia di TikTok, cover. Jadi aku waktu itu saat menunggu-nunggu, dan pada tanggal 15 Desember 2024 terbitlah bukunya. Lagunya, beserta lagunya apa enggak itu? Aku lupa lagi ya kalau lagunya. Penerbit Gagas Media. Jumlah halaman 171. Itu kecuali prakata dan lain-lain, dan ini ya aku hitung sesuai dengan halaman yang ada di sininya. Correct me if I'm wrong, kalau memang ada halaman yang lebih, maksudnya berapa halaman yang lebih rinci, boleh komen di bawah. Next, nomor ISBN-nya. Oke guys, kembali lagi bersama buku ini. Nomor ISBN-nya adalah 978 623 493 303 1. Itu nomor ISBN-nya. Sebelumnya kita akan masuk ke sinopsis. Maaf guys kalau suaranya terlalu gerbek-gerbek atau tidak jelas atau bagaimana. Suaraku lagi bindeng, aku lagi flu. Tapi untuk membuat video, karena aku gabut juga, kayaknya ngapain ya kalau sakit diem aja, kan gak sehat juga ya. Harus gerak, harus keringet, harus stay fit, harus tetap bekerja badannya. Jadi aku memutuskan untuk bikin video juga, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ada yang kurang jelas, kalau nanti ada yang kurang jelas, aku akan kasih caption di bawah, tenang saja. Oke, masuk ke sinopsis. Sinopsisnya ini sederhana, menceritakan seorang laki-laki bernama Pak Timun.
dia sudah berumur ya, untuk lebih jelasnya kalau nggak salah 40 tahun. Dia ini hanyalah pekerja financial, bergelut di financial ya, dan ingin bercita-cita menggeluti bidang musik yang dulu didukung oleh ayahnya. Tetapi sejak dia mulai bekerja, dia lebih memandang bagaimana hidupnya dia nanti. Tapi setelah ayahnya meninggal, jiwa musiknya itu kembali muncul ketika diberikannya gitar lama ayahnya. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana, apakah dia tertarik bergeluti di bidang musik lagi atau tidak? Silahkan baca bukunya. Oke, sekarang aku sudah masuk ke review, sudah masuk ke bagian spoiler alert untuk orang yang tidak mau mendengar. Aku berusaha untuk tidak banyak spoiler, tapi aku tetap memberikan spoiler alert karena sekarang masuk ke suka tidak suka. Suka tidak suka. Personally, jujur, aku itu sangat suka dengan jok-jok ringannya Bang Radit di novel ini. Karena aku pernah membaca bukunya Bang Radit waktu itu yang Marmut Merah Jambu ya. Waktu itu aku di sekolah ada perpustakaan, tuh ada buku Bang Radit. Keren loh Bang, masuk perpustakaan sekolah saya. Jokes yang ada di dalam bukunya Bang Radit, di novel Bang Radit itu jokes-jokes ringan yang kadang relate dengan kehidupan, kadang asal ceplosnya manusia pada umumnya, jadi kita bisa relate sekali. Untuk di Timun Jelita ini, karena menggambarkan main karakternya adalah bapak-bapak, jadi jokesnya itu sangat receh, sangat ringan. Aku tuh sangat suka dengan cerita-cerita atau jokes-jokes yang ringan, yang receh gimana gitu loh. Jadi gak bisa aku ceritain seutuhnya. Ada satu bab dimana dia itu sangat pusing karena dia memiliki klien yang suka, yang gak jelas, yang suka melontarkan hal-hal yang gak penting. Kadang itu juga cringe. Dia juga punya klien-klien yang sangat aneh. Itu juga dia suka melontarkan jokes yang dikatakan receh tidak, jokes bapak-bapak tidak, cringe iya, tapi itu jokes. Jadi relate kan, suka ada kan orang yang receh, yang berusaha receh, lucu, nggak jelas, tapi kita nggak ketawa, tapi harus ketawa karir. Ya gitu deh. Itu tuh pokoknya klien-kliennya penuh dengan orang-orang yang unik. Aku suka di mana mengeksplor klien-kliennya juga sebagai akuntan freelance. Terus juga bagaimana dia berusaha untuk menata waktu dengan baik. Dia sebagai akuntan freelance, dan dia sebagai orang yang ingin menggeluti dunia musik, dimana dia juga bertemu dengan sepupunya. Dia bertemu dengan sepupunya juga yang masih muda, gimana dia mengkolaborasikan umur dia yang sudah 40 tahunan ini dengan generasi Z, generasi Gen Z kan, generasi-generasi yang anak muda sekarang, bagaimana mencocokkan dia dengan kehidupannya. Dia berusaha untuk masuk ke dalam dunia mereka sehingga musik-musiknya mereka itu bisa didengar oleh generasi-generasi sekarang. Perjuangannya sangat digambarkan, jadi aku sangat suka di bagian situnya. Overall untuk yang aku suka sih jokesnya. Izin Bang ya ini di review, soalnya suka banget sama bukunya karena lucu Bang. Dan gak hanya lucu, yang aku suka itu banyak pelajaran-pelajaran kehidupan. Jadi kayak kadang tuh gak harus ngikutin apa yang ada, kita juga harus bisa ngikutin apa kata kita, apa kemauan kita. Ada banyak sekali orang-orang yang mendukung kita. Itu tuh sangat relatable sekali untuk kehidupan sih. Untuk pelajaran-pelajaran hidupnya tuh sangat relatable. Ceritanya juga ringan, gak berbelit, gak terlalu kayak ada plot twist segala macam yang kayak gimana. Itu tuh benar-benar kehidupan, go with the flow. Itu tuh banyak menceritakan ups and downs-nya Pak Timun sendiri. Terus tidak berlebihan, kayak ringan. Kita tuh bisa kayak membayangkan kita lagi nonton sebuah drama atau series. Itu tuh kita bisa per babnya itu membayangkan ini tuh episode 1. Wah, nanti bab kedua, episode kedua gimana ya? Nah, jadi kita sangat menantikan. Jadi makanya aku baca itu 2 hari full selesai. Itu juga salah satu novel tercepat yang aku baca 2 hari. Selama 2 hari itu aku cepat. Biasanya aku kadang sebulan,
Jadi Timun Jelita adalah salah satu novel yang aku baca cepat. Oke, untuk tidak sukanya sih apa ya? Bukan tidak suka. Kadang jokesnya cringe aja bang. Jokesnya cringe, tapi cringe-nya lucu. Jadi bukannya nggak suka juga, cringe-nya lucu. Cringe-nya lucu, cringe-nya masuk. Bukan cringe yang merinding gitu, enggak. Bukan kayak orang-orang yang aku lihat cringe, ih apa sih gitu, enggak. Cringe-nya apa sih, tapi aku ketawa. Lucu juga. Jadi masih bisa masuk. Jadi tidak ada yang aku tidak suka. Jadi semuanya suka, aman. Oke, itu saja suka tidak sukanya. Sekarang masuk ke penilaian. Penilaian aku untuk buku ini adalah 8/10. Kenapa 8/10? Karena aku sangat suka dengan keringanan ceritanya. Mungkin karena ringan jadi aku anggap oke, masuk. Lebih ke oke. Terus tidak ada plot twist yang serius juga. Untuk cerita-ceritanya juga tidak terlalu ribet, tidak terlalu berat. Itu cerita sehari-hari, struggle-nya kita untuk mencocokkan diri dengan generasi sekarang. Overall adalah ini novel yang sangat seru, yang dinanti-nantikan, plus lagi dengan lagu-lagu yang sangat enak. Guys, tolong dengerin Timun Jelita EP yang pertama, itu enak banget karena kalian bisa tahu backstory adalah membaca buku ini. Kalian kalau baca buku ini kalian tahu storynya, kenapa liriknya begini, kenapa ini. Some of the song is very memorable, some of the song itu menyentuh hati sekali, itu sangat banget kalian baca kalau mau tahu backstory dari lagu-lagunya. Liriknya itu diceritakan di sini guys. Recommended sekali untuk orang-orang yang gak mau bacaan berat tapi seru, gak mau bacaan yang belibet-belibet tapi lucu, itu sangat recommended. Terus buku itu sangat mampu membangkitkan rasa penasaran nih, bab selanjutnya apa, itu keren banget Bang Radit. Sama lagu-lagunya jelas, lagunya oke. Untuk EP 1 sendiri aku sangat suka lagu Sadar Sendiri. Orang-orang pasti ngiranya suka Jika Bersamamu kan? No, aku suka lagu Sadar Sendiri. Mulai dari demonya sampai ke yang fullnya sampai tamat, itu aku suka banget. Congratulations Bang Radit. Oke, untuk harganya untuk Pulau Jawa aku kemarin beli seharga 66.000. Gak tau ya kalau di Gramedia, aku waktu itu belinya di online satu paket sama yang kedua di Bumi Fiksi. Untuk kalau mau dengar review Timun Jelita yang kedua, next video guys. Oke, thank you udah mendengarkan review Timun Jelita yang pertama. Bisa di follow Instagram dan TikTokku, bisa di follow. Dan jaga kesehatan di tengah-tengah cuaca yang sedang dingin sekali. Di daerahku tuh sangat dingin. Jaga kesehatan, minum banyak vitamin. See you guys in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.